للمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات. أما بعد، alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai, yang saya muliakan. Segenap para habaib, ulama, wabil khusus saya muliakan Al-Habib Hamzah Al-Qadri, Al-Habib Mubarak Al-Idrus, juga yang saya cintai, yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Rahman, Yai Haji Ma'mur. Saya cintai, yang saya muliakan Yai Muzaki serta para asatidz yang ada, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahiran wa batinan, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, teguhkan langkah perjuangannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap saudara-saudari saya, ikhwan, akhwat daripada talabah Pondok Pesantren Hidayatul Rahman, semoga menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja ingin saya sampaikan. Al-Imam Ali ibn Abdul Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Lau kana fil ilmi min dunil khuluqi syarafu lakana asyrafu khalqillahi iblis." Andai cuma modal ilmu tanpa adab seseorang itu bisa menjadi mulia, maka manusia makhluk yang paling mulia itu adalah iblis. Dari perkataan Imam Ali bin Abi Thalib ini mengandung hikmah yang sangat besar. Artinya apa? Setiap manusia yang merasa bangga dengan keilmuannya, min dunil khuluq, tapi tidak punya akhlak, tidak punya adab, tidak punya budi pekerti, tidak punya sopan santun, maka dia lebih hina daripada iblis. Iblis ini makhluk yang paling alim selain Nabi Muhammad. Semua kitab-kitab terdahulu iblis hafal. Jangan cuma Quran, Taurat, Injil, Zabur, kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit, iblis tahu. Kenapa iblis dilaknat, dikeluarkan dari surga oleh Allah? Karena iblis tidak punya adab sama Allah, membangkang pada perintah Allah. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, mengabadikan daripada ucapan iblis yang merasa sombong daripada Adam. Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih mulia daripada Adam. Adam dari tanah,
saya ini dari api, sombong, nggak punya adab sama Allah. Iblis, kata Allah, coba kau lihat malaikat semuanya saya suruh sujud sama adabnya. Bukan karena melihat adabnya, tapi karena dia menjaga adabnya kepadaku, kata Allah. Tapi engkau congkak, angkuh, sombong, merasa paling hebat. Fakhruj fa innaka rajim. Keluar kau dari surga. Suruh pergi. Wa la'nati ila yaumiddin. Laknatku menyertaimu sampai hari kiamat. Iblis itu dikeluarkan oleh Allah bukan karena bodoh. Iblis pinter. Kenapa dikeluarkan? Karena tidak punya adab. Oleh karena itu, santri harus memiliki adab. Kalau mau lihat santri-santri yang alim, yang pinter, banyak yang hafal Alfiyah, Imriti, Jurmiyah, Fathul Mu'in, bahkan kitabnya yang sudah dikaji Minhaj, Syarah Minhaj, banyak yang alim, tapi yang dapatkan futuh, keterbukaan mata hati itu sedikit. Dari mana futuh itu didapatkan? Futuh itu didapatkan ta'allum, kuatnya hubungan antara murid dengan guru. Oleh karena itu Syekh Jibril, ada satu ulama namanya Syekh Jibril. Syekh Jibril mengatakan bahkan setiap seorang murid kalau berzikir kepada Allah harus menghadirkan wajah guru. Supaya apa? Ini menjaga ta'alluq, hubungan antara murid dengan guru. Makanya tidak sempurna orang itu mencari ilmu kalau masih belum punya hubungan yang kuat, adab yang kuat, sopan santun yang kuat kepada guru. Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kenal Imam Malik? Hah? Kenal Imam Malik? Kenal enggak? Enggak kenal? Kenal? Imam Malik bin Anas guru daripada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Malik beliau mengatakan, ya Muhammad bin Idris, ij'al ilmaka milhan wa adabaka wa amalaka daqiqa. Subhanallah. Muhammad bin Idris Syafi'i, jadikan ilmu ente, ini kata gurunya nih, sebagai garam, sedangkan adab dan amal ilmu daripada ilmu ente itu jadikan tepung. Maksudnya apa? Orang kalau banyak punya garam, tidak punya tepung, tidak bisa makan. Tapi kalau orang punya tepung, walaupun nggak punya garam, masih bisa makan. Begitu. Cuma lebih bagusnya lagi antara garam dan tepung disatukan. Begitulah. Orang yang punya ilmu, tak punya adab, kurang baik. Orang yang punya adab, tidak berilmu, juga kurang baik. Bagaimana cara menjadi lebih baik? Gabungkan antara ilmu dan adab. Sampai sini jelas enggak? Jelas enggak? Yang mau tanya, penting enggak punya adab? Harus tidak punya adab? Penting tidak beradab? Harus tidak berakhlak? Harus. Adab itu, makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ta'addabtu bi'adabin Nabi, bukan ta'allamtu bi'ilmin Nabi, bukan. Ta'addabtu bi'adabin Nabi, aku beradab dengan adabnya Nabi Muhammad, bukan aku belajar dengan ilmunya Nabi, bukan. Maknanya apa ada ulama? Annal adab fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Ada di atas ilmu. Kalau ingin melihat orang itu berilmu atau tidak, lihat adabnya. Kalau adabnya baik, insya Allah itu orang berilmu.
Tapi kalau dia berilmu nggak punya adab, orang pasti berpikir itu orang nggak punya ilmu. Karena adab ini di atas ilmu. Adab bagaimana dengan guru? Adab bagaimana dengan seorang pengajar? Adab bagaimana dengan orang tua? Adab bagaimana kepada orang saleh? Adab bagaimana kepada sesama? Harus belajar adab. Adab ini penting. Kenapa saya katakan? Karena banyak zaman sekarang orang yang sudah tidak lagi memperhatikan adab, tidak lagi memperhatikan belajar adab, pelan-pelan belajar adab. Makanya kalau salaman, belajar adabnya, ada adabnya salaman. Ngomong sama guru ada adabnya, jangan asal ngomong. Saya kasih contoh. Kalian kalau salaman bagaimana? Bolak-balik. Hah? Gimana? Hah? Kenapa? Hah? Ini sih tahu. Kalau di atas, tahu di atas, itu namanya ta'adduban, adab kita kepada guru, kepada yang lebih tua, ta'addub, adab, paham ya? Kalau di atas kalau di bawah tabarrukan, ambil berkah. Kenapa? Karena yang sering megang itu yang di bawah, pegang pulpen, pakai telapak tangan yang bisa nulis begini, bisa. Megang kitab, makan, yang ini namanya sabar, ambil berkah. Kalau di sini taat juga. Ingat tuh. Kalau cium tangan guru itu pakai niat, ada niatnya, jangan sembarangan. Duduk di hadapan guru, ya bagi adab, pakai akhlak, biar jadi orang yang bermanfaat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, semuanya banyak, yang penting paham, yang penting paham. Disebutkan dalam suatu perkataan Diwan Syafi'i. Tahu Diwan Syafi'i? Himpunan syair-syairnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Dengarkan. Ta'allam falaysal mar'u yuladu lima. Tahu artinya? Ta'allam apa artinya? Belajarlah. Ta'allam falaysa apa artinya? Ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman. Belajarlah engkau, karena tidak ada seorang pun di alam dunia ini yang lahir dalam keadaan menjadi orang alim. Tidak ada. Walaupun bapaknya kiai, walaupun bapaknya profesor, walaupun bapaknya doktor, kalau anaknya nggak belajar ilmu, bodoh. Garis keturunan bukan hal yang menjamin. Harus belajar. Kata Imam Syafi'i, belajarlah engkau, karena tidak ada seorang pun yang terlahir di alam dunia ini dalam keadaan alim. Semuanya belajar. Tapi niat untuk ilmu, ikhlas karena mencari ridha, karena jauh ridha Allah. Jangan sampai nanti untuk ilmu itu
Saya pengen jadi orang alim biar nanti saya bisa nyaingin ulama. Jangan, haram, nggak boleh. Makanya niat untuk ilmu karena kenapa Beb? Kalau orang cari ilmu bukan karena Allah, nanti kalau udah punya ilmu baik. Jadi ulama su. Tahu ulama su? Hah? Tahu ulama su? Ulama su itu yang menjual ayat Allah, menjual hadis Nabi demi kepentingan pribadi, demi tahta, jabatan, kekuasaan, harta, kekayaan. Dia jual semuanya untuk perutnya sendiri. Banyak di akhir zaman terjadi ulama-ulama yang begitu. Naudzubillah, jangan. Makanya belajar yang benar, niatkan ikhlas karena ikhlas mencari ridho Allah. Saya mau tanya sekali lagi, adab penting apa enggak? Harus atau tidak? Harus tidak berakhlak? Harus tidak beradab? Harus. Makanya nanti belajar adab bagaimana, ya? Ngomong jangan kenceng, ketawa kenceng. Jangan teriak-teriak depan guru, jangan, tidak boleh. Pakai adab. Orang yang paling dekat dengan guru itu orang yang menjaga adab dan banyak hikmah sama guru. Hikmah, jangan merasa terhinakan, jangan. Nah, itu saja. Kalau banyak-banyak nanti ente pening kepala ente. Hah? Di sini berapa santrinya? 1000. Berapa? 500 kalau 100. Berapa? 500. Insya Allah. Belajar yang semangat ya. Yang rajin belajarnya, jangan main-main. Belajar betul-betul, mujahadah, sungguh-sungguh, tawakal, ikhtiar, usaha. Jangan banyak berteman dengan orang malas. Jangan banyak tidur lagi. Ya, bisa. Harus bisa. Karena untuk ilmu itu sakit, makan gak enak, tidur gak enak. Makanya jangan banyak tidur. Orang sukses itu gak banyak tidur, mondok. Hai Umar bin Hafid itu mondok, tidurnya sehari cuma 1 jam. Bisa yang perempuan. Mati ente. Jadi satu lagi yang ingin saya sampaikan, ketika menuntut ilmu ini wasiat. Saya kasih pegangan. Kalau pengen cepat hafal penghafalan, ada amalan dari Imam Ali Imam Ali bin Abi Thalib. Tahu amalannya? Pernah dengar? Supaya dikuatkan hafalan, dicepatkan hafalan. Apa hafalannya? Amalannya dibaca setiap habis sholat 5 kali atau 7 kali surat Al-A'la. Tahu? Tahu nggak? Nggak tahu? Apa coba? Dengerin. Terus dibaca sampai isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa sampai pada kalimat sanukri'uka fala. Itu dibaca 7 kali, diulang. Sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa. Itu dibaca 7 kali baru kursi. Setiap habis sholat baca minimal 5 kali. Itu diantara menguatkan hafal. Yang kedua, kalau pengen kuat hafalannya, dawamul wudu, jaga wudu, al ilmu nurun, kata Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya.
Wudhu juga, kalau cahaya semi cahaya cepat merasuk. Jangan lepas wudhu, yang perempuan, yang laki-laki. Kalau pengen cepat dapat ilmu, jangan lepas. Kalau batal wudhu, ambil wudhu lagi. Senantiasa latih dari mondok, biar nanti pulangnya terbiasa jaga wudhu. Yang pertama tadi apa namanya? Baca surat Al-A'la sampai pada kalimat sanutru'uka fala. Diulang berapa? 7 kali. Habis itu dawamul wudhu, senantiasa jaga wudhu. Jelas tidak? Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Jelas tidak? Jawab yang pada yang rame-rame, yang kompak. Cinta nggak dengan ilmu? Ingin tidak cari ilmu? Beradab penting atau tidak? Berakhlak penting atau tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, semoga yang hadir ini anak-anak pada didikan Ustaz Jamaah ini, semoga jadi anak yang saleh, yang salehah, yang abid, yang abidah, yang hafil, yang hafizah, yang muti, yang muti'ah. Semoga semua hajatnya dikabulkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan jazak kepada guru kita bersama Al-Habib Muhammad Raihan Al-Qadri yang telah memberikan pencerahan kepada kita di Pondok Pesantren Hidayatul Rahman. Saya ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah kita ketemu lagi ke tahun depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi jalan, ya, diberi jalan. Tolong diberi jalan. Cukup pandang aja udah senang. Ya, dipandang aja, dipandang aja udah. Ayo. Kalau dulu. Ini pada bobo nanti. Ini bobo nih. Nah, itu yang muslimat aja semua. Ya Allah. Beb. Video kan. Ketemu ke depan. Makan dulu baru. Ya, boleh pulang semua. Yang dikado sudah disiapkan, tapi yang di luar langsung betul lah. Oh ya, ya Beb.